Kontroversi sejarah amal Romawi atau Roman Charity. Setelah melihat lukisan ini, kalian mungkin mendapatkan banyak pemikiran negatif. Tetapi setelah mengetahui kenyataan yang terjadi, maka kalian mungkin akan mengkoreksi pernyataan tersebut. Kisah anak perempuan yang menyusui ayah kandungnya sendiri telah diabadikan dalam sejarah, serta tercatat dalam 9 buku kisah dan ucapan yang berkesan dari bangsa Romawi kuno oleh sejarawan Valerius Maximus. Kisah kebaktian ini disebut Romance Charity atau amal Romawi yang melambangkan tindakan berbakti pada orang tua. Kenapa sampai ada tradisi anak perempuan yang wajib menyusui ayah kandungnya sendiri? Apakah tindakan ini merujuk pada hubungan insest? Serta mengapa orang Romawi sangat menghargai tradisi ini? Berikut adalah kontroversi tradisi amal Romawi. Dikisahkan hiduplah seorang lelaki tua Romawi bernama Simon yang kelaparan. Kemudian dia mencuri sepotong roti. Sebagai hukuman, Simon yang sudah tua dimasukkan ke dalam penjara, kemudian dihukum kelaparan sampai mati. Simon tidak memiliki keluarga selain putri tunggalnya yang bernama Pero. Disinilah Pero memohon kepada pemerintah untuk bertemu ayahnya setiap hari sampai kematiannya. Ia diberi izin untuk menemui ayahnya, tetapi dilarang untuk membawa barang yang bisa dimakan, sehingga Pero akan selalu diperiksa oleh petugas penjara. Pero tidak bisa melihat kondisi ayahnya yang sudah sangat kurus di dalam penjara, dan ia menatap ayahnya dengan mata seorang ibu yang sangat peduli. Saat itu Pero telah menikah dan baru saja menjadi seorang ibu, sehingga ia bisa memproduksi air susu. Untuk membuat ayahnya bertahan hidup, Pero memberi ayahnya ASI setiap hari. Setelah sekian hari dan pria tua itu tidak mati, para penjaga penjara yang curiga mengikuti Pero yang berkunjung pada hari itu. Betapa terkejutnya mereka ketika mendapati gadis itu sedang menyusui ayahnya sendiri. Kasus pencurian roti Simon masih bergulir, tetapi sifat putrinya Pero yang tidak mementingkan diri sendiri justru memenangkan hati para sipir, di mana Pero lah yang akhirnya memenangkan kebebasan ayahnya. Kisah ini mendasari bagaimana seorang wanita penuh dengan cinta dan pengorbanan, di mana terkadang ia bisa menjadi ibu, saudara perempuan, istri, dan lain-lain. Peter Paul Rubens dan para pengikutnya diketahui telah membuat setidaknya 3 lukisan untuk versi kisah ini. Pengikut Rubens cenderung menyalin versi tahun 1630 yang sekarang ada di Amsterdam. Mereka mulai memperkenalkan seorang anak yang sedang tidur di kaki Pero atau berada dalam gendongan tangannya, sebuah detail yang tidak disebutkan oleh kisah aslinya. Detail seorang anak dalam lukisan ini diperkenalkan pada abad ke-17 untuk mencegah interpretasi jika ada hubungan insest tentang perbuatan Pero dan Simon. Pada saat yang sama, penyertaan bayi akan menambah tingkat makna baru pada cerita karena ketiga sosok itu dapat mewakili 3 generasi manusia berbeda di saat yang sama. Cinta orang tua terhadap anak dianggap biasa, tetapi cinta seorang anak terhadap orang tua sangatlah jarang. Ini adalah contoh bagaimana anak perempuan yang menunjukkan cinta semacam itu, dan karena hal inilah wanita dianggap memiliki kekuatan ilahi di beberapa kebudayaan dunia. Sejarawan Valerius Maximus sebenarnya menuliskan 2 versi, yakni versi ayah anak dan versi ibu anak. Menurut versi putri ibu, pada awalnya penjaga penjara melihat adegan itu sebagai tindakan lesbianisme, tetapi mereka segera menyadari jika hal ini adalah contoh besar cinta seorang anak pada orang tuanya sendiri. Para seniman lebih menyukai motif seorang anak perempuan berbakti yang sedang menyusui ayah kandungnya. Sepanjang sejarah, seniman terinspirasi oleh motif putri altruistik yang bersedia menentang hal tabu di masyarakat, terutama tentang hubungan insest, sehingga ia berhasil menyelamatkan nyawa ayahnya dari kematian. Menurut versi lain, kisah pencurian roti Simon tidak terjadi pada masa Romawi kuno, melainkan saat pemerintahan Raja Louis XIV, sekitar 1643 sampai 1715. Dr. Andrian Wong mengkonfirmasi jika informasi itu tidaklah benar, karena kisah ini pertama kali diceritakan dalam 9 buku tindakan dan ucapan Romawi kuno oleh sejarawan Valerius Maximus. Sebuah lukisan di kuil Paitos tidak hanya menggambarkan pemandangan saat itu,
melainkan lukisan dinding dan patung terakota yang digali di Pompei juga menunjukkan jika kisah Simon dan Pero kemungkinan terjadi pada abad pertama. Teori lain menghubungkan hal ini dengan kisah amal Romawi yang diilhami oleh mitos Etruria kuno tentang Hercules dan Juno. Dalam mitos Etruria, Juno memberikan Hercules status dewa dengan menawarkan ASI kepadanya. Dengan melakukan hal ini, Hercules menjadi manusia pertama yang menjadi dewa. Legenda khusus ini telah menjadi subjek banyak pelukis dan pematung selama 5 abad terakhir. Banyak sekali contoh lukisan cetakan dan patung amal Romawi yang disertakan bayi atau anak usia prasekolah. Lukisan versi ini menjadi salah satu lukisan termahal di Eropa yang dibuat oleh pelukis Hans, yang juga tersedia dalam amal Romawi. Faktanya, kisah ini juga disimbolkan dalam patung klasik di Belgia. Patung ini dipajang di atas bangunan yang dulunya merupakan pintu masuk penjara kota serta rumah sipir. Patung ini dibangun pada tahun 1741 oleh David, setahun sebelum penjara kota dipindahkan ke sini. Menurut cerita versi simbolis patung ini, sang ayah mampu bertahan hidup selama lebih dari 4 bulan. Tetapi menurut Dr. Andrian Wong, klaim jika ia bertahan selama itu adalah kisah yang tidak masuk akal. Pada abad ke-20, novel lukisan dan film telah menggambarkan amal Romawi dalam berbagai bentuk. Film tahun 1973 berjudul A Lucky Man memiliki adegan di mana protagonis yang kelaparan disusui oleh istri pendeta. Ini adalah sebuah sikap mulia seorang wanita daripada membiarkan sang pria dihukum mati karena kelaparan. Terima kasih sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa klik tombol subscribe, like, komen, dan share agar channel ini bisa berkembang untuk memberi informasi seputar sejarah dunia. Sampai jumpa di video selanjutnya.